Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri meminta dukungan kepada simpatisan PDIP di Surabaya untuk memenangkan Joko Widodo sebagai Presiden 2014-2019. Hal tersebut disampaikan Megawati saat menjadi juru kampanye utama dalam kampanye terbuka di Surabaya, Jawa Timur, Senin kemarin. Napaktilas sejarah tetap menjadi konsep dalam kampanye terbuka PDI Perjuangan. Dari Bandara Juanda Surabaya, rombongan Megawati dan Puan Maharani didampingi Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini menyempatkan diri mengunjungi rumah kelahiran dan masa kanak-kanak Bung Karno di Jalan Pandean 4 nomor 40 Surabaya sebelum memulai kampanyenya. Rumah sederhana ini menjadi saksi sejarah lahirnya Presiden pertama RI Soekarno. Megawati bersama adiknya Guru Soekarno Putra dan sejumlah jurkamnas lainnya pun berkesempatan melihat kondisi rumah yang telah 4 kali berpindah kepemilikan ini. Selanjutnya Megawati beserta rombongan pun bergerak ke lapangan Tor Gelora Pancasila untuk menjadi juru kampanye utama pada kampanye di Jawa Timur. Dalam kesempatan itu, Megawati bercerita mengenai pengalaman pahit yang dirasakan sebagai ketua parpol, seperti perihal kecurangan yang dialami saat pemilu. Untuk itu, Megawati menghimbau rakyat untuk mengawasi pemilu agar tidak lagi terjadi kecurangan. Megawati juga meminta simpatisannya untuk mendukung kader terbaiknya Joko Widodo untuk memenangkan pemilu presiden 2014. Akan nyoblos nomor berapa? Nomor berapa? Nomor 5? 4? Presidennya siapa? Kalau tidak jadi bagaimana? Kalau ora jadi kudu salah ibu, tapi salah kalian semua. Karena apa yang diminta sudah saya berikan, tidak dijaga. 2 kali kita mengalami kekalahan. Keluarga besar PDI Perjuangan bisa kembali merebut apa yang hilang adalah kita semua pada tanggal 9 April yang akan datang memilih nomor 4 PDI Perjuangan. Yang harus bapak-bapak, ibu-ibu, semua yang hadir di sini ketahui bahwa kalau kita mau punya presiden dan wakil presiden yang akan datang, artinya PDI Perjuangan harus menang di atas 20%. Dari Surabaya, Jawa Timur, Linda Puspitasari dan Wahyu Sadiatmoko melaporkan. Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia PKPI Sutioso mengaku bangga terhadap penunjukan Jokowi oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri sebagai calon presiden. Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta ini, baru kali pertamanya seorang gubernur diusung menjadi capres. Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia PKPI Sutioso angkat bicara terkait penunjukan Joko Widodo atau Jokowi sebagai calon presiden oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengaku bangga atas penunjukan Jokowi sebagai capres. Pasalnya baru kali pertama seorang gubernur diusung menjadi capres. Sutioso juga mengapresiasi langkah Megawati untuk memutuskan kader terbaiknya sebagai capres. Menurut Sutioso, keputusan yang diambil Mega sudah berdasarkan pertimbangan yang matang. Tentu bangga ya seorang gubernur dicalonkan jadi presiden. Ini pertama kali di Indonesia, selama ini belum pernah. Jadi saya ikut bangga itu kan. Nah, bahwa menerima atau tidak itu kan pertimbangan masing-masing kan gitu kan. Kalau Pak Jokowi menerima tentu ada pertimbangan dan yang kita tidak tahu kan.
Jokowi diketahui sebagai capres dari PDI Perjuangan setelah Ketua Badan Pemenangan Pemilu Bapilu PDI Perjuangan Puan Maharani membacakan mandat Ketua Umum PDI Perjuangan untuk Jokowi yang tertuang dalam surat harian. Surat harian itu diantaranya berisi permintaan Ketua Umum PDI Perjuangan kepada rakyat untuk mendukung Jokowi maju sebagai Presiden 2014-2019. Sebelumnya di Marunda, Jakarta Utara, Jokowi mengakui sudah diberi mandat oleh Ketua Umum PDI Perjuangan untuk ikut berkompetisi dalam pemilihan presiden Juli mendatang. Dari Jakarta, Lisa Indah dan Hamjati Prasetyo melaporkan. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan 3 instruksi terkait kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap di Riau. 3 instruksi tersebut yakni padamkan api, hilangkan asap, penegakan hukum terhadap pembakar lahan, dan pelayanan kepada korban kabut asap. Sekali lagi disampaikan pada saat pengarahan tidak ada. 3 instruksi tersebut diberikan Presiden di Lanut Rusmin Nurjadin, Pekanbaru, sebelum bertolak kembali ke Jakarta. Dalam amanatnya di hadapan anggota Satgas Penanggulangan Bencana Asap Riau, Presiden menegaskan 3 instruksi tersebut adalah padamkan api, hilangkan asap, penegakan hukum terhadap pembakar lahan, dan pelayanan kepada korban kabut asap. Presiden juga memberikan apresiasi kepada Satgas yang telah berhasil memadamkan 166 titik api di areal seluas 19.538 hektar. Tak hanya itu, Presiden juga meminta upaya penegakan hukum dilakukan dengan tegas, terutama terhadap perusahaan tanpa izin yang rambah dan membakar hutan. Sejauh ini Polda Riau sendiri sudah menetapkan 65 tersangka pembakar hutan dan 1 perusahaan. Bagi korban kabut asap, Presiden meminta agar pemerintah daerah dan pihak terkait membantu korban kabut asap yang sudah mencapai 60.044 jiwa. Bantuan kesehatan lainnya diharapkan juga diberikan kepada masyarakat Riau yang sudah terpapar bencana kabut asap hampir 2 bulan ini. Dari Pekanbaru Riau, Syafrial melaporkan. Meski sudah sepekan lebih belum ditemukan, namun TNI AU terus melakukan pencarian pesawat Malaysia Airlines bernomor penerbangan MH370. Informasinya setelah yang satu ini.